Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar statistik tentang mean, median, dan modus. Materi 1. Apakah itu mean? Sebelumnya, perkenalkan dulu. Dina yang berwarna hijau, dan King yang berwarna kuning, dan Tony yang berwarna coklat. Dina berumur 9 tahun, King berumur 8 tahun, dan Tony berumur 6 tahun. Nah, bacalah dulu tulisan yang ada di bawah ya. Mari kita baca sama-sama. King, Tony, dan Dina sedang bermain balok mainan dengan menyusunnya seperti menara. King menyusun 7 balok, Tony menyusun 6 balok, sedangkan Dina hanya mampu menyusun 2 balok. Menara Dina lebih pendek dari 2 temannya. Kemudian, King dan Tony memberikan beberapa balok mereka kepada Dina agar tinggi menara mereka sama. Jadi, berapakah balok yang harus diberikan King dan Tony? Dan berapakah jumlah balok setiap anak setelah tinggi menara mereka sama? Dapat dilihat di sebelah kiri terdapat susunan menara King yang terdapat 7 buah balok, sedangkan di tengah terdapat susunan menara Dina yang terdapat 2 balok. Dan yang ujung kanan adalah menara Tony yang terdiri atas 6 balok. Menara Dina lebih pendek dari 2 temannya. Kemudian, King dan Tony memberikan beberapa balok mereka pada Dina agar tinggi menara mereka sama. Bisa dilihat sekarang menara King, Dina, dan Tony sama tingginya. Jadi, berapakah balok yang harus diberikan King dan Tony? Dan berapakah jumlah balok setiap anak setelah tinggi menara mereka sama? Nah, bisa dilihat di sini sudah ada tanda panah yang menunjukkan 5. Nah, jadi tinggi menara mereka adalah 5 balok. Bisa dilihat ya, ini tinggi menara mereka sama. Lalu, untuk mencari mean, data tunggalnya adalah dengan cara menambahkan tinggi balok King, tinggi balok Dina, dan Tony. 7 balok ditambah 2 balok, ditambah lagi 6 balok sama dengan 15. Maka 15 balok ini dibagi oleh 3 anak karena mereka hanya bermain 3 orang. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka mean dari data tunggal adalah 5. Nah, sudah bertemu ya jawabannya. Mudah kan? Lalu kita beralih ke mean data kelompok. Contoh, tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Nah, silakan dilihat ya. Dari 2 tabel di bawah ini. Sudah? Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Dari data tersebut diperoleh jumlah frekuensi sama dengan 50 dan jumlah frekuensi maksimal adalah 2695. Jadi, caranya adalah jumlah FM dibagi jumlah frekuensi sama dengan 2695 dibagi 50 sama dengan 59,5
maksud saya 53,9. Jadi, rata-rata pada tabel frekuensi ini adalah 53,9. Seperti yang kita tahu, MEAN adalah jumlah rata-rata dari sekelompok data. Suatu data kuantitatif yang terdiri atas data X1, X2, X3, seterusnya, dan X lainnya, dan Xn. MEAN data tersebut tertulis sebagai berikut. Nah, bisa dilihat, kita dapat menyimpulkan bahwa rumus MEAN adalah X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi dengan N. N adalah nilai dari jumlah tersebut. Lalu selanjutnya kita pindah ke materi kedua. Materi kedua adalah median. Apakah median itu? Nah, pertama kali kita akan belajar tentang median data tunggal. Bisa dilihat, perkenalkan, dia adalah Jia, Ani, Jojo, Titi, dan Musa. Nah, pertanyaan di bawah ini adalah coba urutkan umur Jia dan teman-temannya dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, dari sini bisa dilihat umur Jia adalah 9 tahun, umur Ani 6 tahun, umur Jojo 8 tahun, umur Titi 6 tahun, dan Musa berumur 4 tahun. Bisa dilihat ya, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Ketika sudah mengurutkan umur mereka, kemudian hilangkanlah umur terbesar dan terkecil dari ujung kanan hingga ujung kiri satu persatu hingga tersisa satu. Nah, kali ini kita dengan mudah menghilangkan umur mereka. Nah, bisa dilihat 9 dan 4 dihilangkan, lalu 8 dan 6 juga dihilangkan. Lalu terjadilah sisa satu yang berumur 6 tahun yang disebut median. Nah, sudah paham kan? Mudah sekali kan belajar median? Lalu, tiba-tiba Roro, adiknya Jojo, tiba-tiba ikut bermain bersama. Lalu, berapakah mediannya? Bisa dilihat, Jia yang berumur 9 tahun, Ani berumur 6 tahun, dan Jojo berumur 8 tahun. Titi yang berumur 6 tahun, Musa 4 tahun, dan Roro berumur 3 tahun. Bagaimanakah caranya? Caranya, hilangkanlah 2 umur dari ujung kiri dan ujung kanan hingga tersisa 1. Tapi, jika tersisa 2, maka jumlahkan nilai kedua umur dan bagi 2 dari hasil penjumlahan. Bisa dilihat, ini adalah deretan umur teman-teman Jia. 9 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 6 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Seperti cara yang disebutkan di atas, hilangkan 2 umur dari ujung kiri dan ujung kanan. Nah, ketika sudah dihilangkan, maka tersisa 2. Jika tersisa 2, maka kedua umur ini kita jumlahkan. Nah, ketika sudah dijumlahkan, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, setelah itu kita akan membagi 2 karena sisa dari pembagian di atas adalah 2 orang yang tersisa. Maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 inilah yang disebut dengan median. Cukup mudah ya teman-teman. Lalu, ini adalah rumus median data kelompok. Bisa dilihat ya. Bisa dicermati sama-sama.
Oke, kita lanjut ke berikutnya. Median data kelompok. Kali ini kita akan belajar memecahkan soal median data kelompok. Bisa dilihat, tentukan tabel median pada tabel berikut. Bisa dilihat, ini adalah tabelnya dan frekuensinya. Kita bisa lihat ya, bisa dicermati terlebih dahulu. Selanjutnya, jawabannya adalah letak median sama dengan setengah N. Sama dengan setengah dikali 50 sama dengan 25. Jadi median pada kelas 4 adalah, nah, bisa dilihat luas median adalah 49,5. Lalu jumlah frekuensinya adalah 31. Maaf ya, ini typo. Sebenarnya 31 dan ini frekuensi maksimal adalah 12 dan I adalah 10. Nah, ketika diselesaikan menggunakan rumus seperti ini, luas median ditambah setengah N dikurangi jumlah frekuensi per frekuensi FM dikali I. Nah, 49,5 ditambah setengah kali 50 dikurangi 19 per 12 dikali 10. Jadi hasilnya 49,5 ditambah 25 dikurangi 19 dibagi 12 dikali 10. Maka mediannya adalah 54,5. Jadi bisa disimpulkan bahwa median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar. Atau bisa disebutkan median adalah suatu data yang telah diurutkan dari X1, X2 hingga Xn. Atau X1 lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3 hingga Xn. Nah, ini adalah rumus untuk data ganjil dan ini adalah rumus untuk data genap. Bagaimana? Mudah kan, teman-teman? Selanjutnya, kita akan menuju materi 3. Nah, kali ini kita akan belajar modus. Apakah itu modus? Perkenalkan terlebih dahulu seperti sebelumnya. Ini Diva dan yang berwarna kuning adalah Zaki dan yang berwarna hijau tetapi ada telur di atasnya Nia dan yang coklat adalah Lia. Nah, bagaimanakah cara menentukan modus? Dari gambar di bawah, dapatkah kalian menyimpulkan apakah divisi dari modus? Nah, ini adalah urutan usia mereka. 9, 8, 6, 6, 4, 3. Lah, kok bisa di sini ada hasilnya 6? Ayo, bagaimana? Bisa dilihat, modus adalah data yang sering muncul. Ketika di slide sebelumnya jawabannya adalah 6, maka 6 adalah data yang sering muncul. Bisa dilihat dari urutan data tersebut 6 adalah jumlah data terbanyak karena memiliki dua buah data. Nah, bisa dimengertikan teman-teman? Ini adalah modus data tunggal. Nah, selanjutnya kita akan belajar modus data kelompok. Nah, dicermati terlebih dahulu ya. Bagaimana rumus modus data kelompoknya? Oke, sekarang kita beralih ke pemecahan masalah modus data kelompok. Nah, bisa dilihat, tentukanlah modus pada tabel berikut. Bisa dilihat ya, ini tabelnya, kita cermati bersama-sama.
Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, bisa dilihat dari di sini. Kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya, yaitu kelas 4. Nah, bisa dilihat 1, 2, 3, 4. Bisa dilihat dari kelas 4 karena dari urutan dari atas ke yang bawah, sedangkan jawabannya pada di blok merah ini berurutan di kelas 4. Bisa dimengerti, teman-teman? Oke, nah sekarang penyelesaiannya. Letak modus adalah 49,5, sedangkan D1 adalah 12 dikurangi 8 sama dengan 4, dan D2 sama dengan 12 dikurangi 9 sama dengan 3, sedangkan I adalah 10. Maka kita tinggal masukkan saja rumusnya. Modus sama dengan letak modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali 1 atau I. Modus sama dengan 49, tinggal kita masukkan saja ya teman-teman. 49,5 ditambah 4 per 4 ditambah 3 dikali 10. Nah, jadi hasil dari modus tersebut adalah 55,21. Mudah sekali kan belajar modus? Nah, kali ini kita sudah selesai belajar modus, median, dan median. Sekian dari daftar pustaka saya adalah dari buku dari Bu Vina Fakhria dan Ibu Sekar Dwi Ardianti. Lalu dari Pak Karya Dinata dan Maman. Terima kasih, sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah tutur kata dan pengucapan, mohon dimaklumi. Selamat siang semuanya.